Setelah beberapa saat pada akhirnya Chini mendapati Aryan ternyata sedang makan di sebuah daba. Dia pun bertanya-tanya kenapa dia tidak memberitahukan padanya sebelum datang ke sini. Akhirnya Aryan pun menawarkan makanan padanya dan kemudian bertanya apakah reporternya sudah datang. Chini pun berkata bahwa reporter sudah menunggunya di rumahnya. Aryan pun bertanya-tanya apakah dia tidak bisa datang ke sini. Chini sendiri pada akhirnya mulai memuji kualitas Emily dan mengatakan bahwa dia belajar segalanya dari reporter itu. Aryan pun bahkan bertanya-tanya apakah reporter itu adalah ibunya. Chini pun berkata bahwa dia adalah segalanya baginya. Dia pun terus-menerus memuji Emily dan Aryan mengatakan, mari kita pergi dan temui dia sekarang. Emily pada akhirnya ketika itu melihat anak-anak bermain di luar sana dan kemudian berpikir bahwa dia nampaknya harus membelikan mainan Chini. Ketika itu Emily mulai memeriksa celengannya untuk membelikan mainan. Emily bahkan memecahkan celengannya dan menghitung jumlah uangnya, yang ternyata uangnya tidak cukup untuk membelikan Chini mainan. Dia pun pada akhirnya berdoa kepada Dewi Sita dan bertanya bagaimana dia akan memberitahukan kepada Chini bahwa dia tidak punya cukup uang untuk memberikannya makan atau membelikan mainan. Emily pun mulai merasa sedih dan patah hati dan mulai meminta maaf kepada Chini karena dia tidak bisa merawatnya dengan baik. Setelah beberapa saat, Malini mulai menelpon seorang pelamar kerja bernama Rajat dan kemudian mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan di Bhaskar Time jika dia menyelesaikan masalahnya di Paj dan dia pun mulai mengirimkan sebuah foto Chini kepadanya. Rajat pun kemudian mengatakan bahwa pekerjaannya akan segera selesai. Chini sendiri ditampilkan mulai melihat mainan di toko mainan. Ketika itu seorang wanita malah memarahinya dan kemudian tidak membiarkan Chini menyentuh mainannya. Penjaga toko pun bahkan berteriak pada Chini agar tidak menyentuh mainannya dan merusak mainannya. Chini pun memberikan mereka berdua jawaban yang pantas. Dia pun kemudian ketika itu mulai memperhatikan patung Dewi Sita dan mencoba untuk menyentuhnya, namun lagi-lagi penjaga toko menghentikannya dan memperingatkannya untuk tidak menyentuhnya dengan tangannya yang tidak beruntung. Sementara Emily sendiri sedang meminta gaji dari bosnya, namun ternyata bosnya pun mengatakan bahwa dia harus berurusan dengan Aryan terlebih dahulu, baru dia akan mengirimkannya gaji. Kalau tidak, dia akan mengirimkannya kembali ke kota jika dia menginginkan gajinya. Penjaga toko sendiri mulai mendorong Chini menjauh, namun untungnya Aryan ada di sana memeluknya dan ketika itu juga dia pun bertanya-tanya kepada penjaga toko apakah toko itu adalah miliknya. Penjaga toko pun menganggukkan kepalanya. Aryan mulai memilih mainannya waktu itu, namun penduduk desa meminta Aryan untuk tidak menyentuh mainannya karena Chini yang tidak beruntung ini kotor menyentuhnya. Aryan pun mulai mengingat cobaan yang dialami oleh Emily. Aryan pun akhirnya bertanya kepada Chini mainan apakah yang dia inginkan, namun Chini pun mengatakan bahwa dia ingin patung Dewi Sita. Namun ternyata penjaga toko menolak untuk menjualnya kepada Chini. Aryan tidak terima dan kemudian langsung mencaci maki dia dan penduduk desa karena telah munafik. Aryan pun mulai menawarkan segepok uangnya kepada penjaga toko itu, namun ternyata penjaga toko itu pun mulai menjadi serakah dan kemudian ragu untuk menjual patung Dewi Sita itu kepada Chini. Aryan pun mulai menawarkan lebih banyak uang lagi kepadanya dan pada akhirnya penjaga toko pun berkata bahwa dia dapat mengambil semua mainannya. Aryan pun kemudian akhirnya mengatakan harga itu untuk masa kecil Chini dan bukan untuk mainannya. Dia pun bahkan memperingatkannya jika dia bertingkah buruk pada Miti atau anak-anak lainnya, maka dia akan membeli seluruh Pag dan dia dan bahkan udaranya sekalipun. Aryan pun kemudian menawarkan mainannya kepada anak-anak dan melihat Chini ternyata sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Aryan pun kemudian berpikir bahwa apakah dia bisa membantu Chini dengan caranya. Sementara Emily sendiri mulai memutuskan untuk bertemu dengan orang kota. Setelah beberapa saat pada akhirnya Chini mulai menangis mengingat kata-kata pahit dari penduduk desa untuknya. Rajat ketika itu menatap Chini dan kemudian mulai mengingat perintah Malini untuk membunuh Chini jika dia membutuhkan pekerjaan di Bhaskar Time. Rajat pun lantas langsung membakar gubuk itu dan kemudian berpikir bahwa
Chini pasti akan mati dalam kecelakaan kebakaran yang terjadi di sini. Chini pun mulai panik melihat api di sekelilingnya dan ketika itu dia pun memanggil-manggil nama Imli untuk meminta bantuannya. Aryan sendiri dan Imli pada akhirnya kembali ke rumah Imli dan menyadari bahwa rumahnya terbakar. Mereka berdua pun bahkan berlari dari arah yang berlawanan untuk mencoba untuk menyelamatkan Chini. Aryan pun memasuki rumah itu terlebih dahulu dan langsung membungkus Chini dengan selimutnya. Sementara Imli masuk berikutnya, dia pun langsung menyiram Chini dengan airnya. Aryan dan Chini pada akhirnya mulai memegang tangan Chini satu sama lain dan perlahan berjalan keluar. Menghindari kobaran api itu, mereka pun kemudian tersandung, terjatuh tak berdaya dan langsung sama-sama bertanya kepada Chini apakah dia baik-baik saja. Mereka pun kemudian baru menyadari bahwa ternyata mereka saling bertemu satu sama lain setelah perpisahan selama 5 tahun lamanya. Mereka pun mulai mengingat kejadian dari pertemuan pertama mereka, pernikahan mereka berdua, romansa, adegan romantis antara mereka berdua, hingga perpisahan yang terjadi yang menyebabkan mereka berpisah satu sama lain. Mereka pun kemudian langsung saling berpelukan satu sama lain dengan penuh emosionalnya. Setelah pelukan itu pada akhirnya mereka pun mulai mengungkapkan kekhawatiran mereka satu sama lain. Imli pun bahkan berkata bahwa dia telah banyak melukai dirinya sendiri. Aryan membenci dirinya sendiri karena telah membiarkan Imli pergi. Imli pun bertanya-tanya mengapa Aryan membiarkannya pergi saat itu. Imli pun terus-menerus menanyai Aryan, sementara Aryan sendiri berkata bahwa mimpinya telah hancur karena salah satu kebodohannya. Aryan ketika itu mulai melepaskan tangannya dan kemudian berkata bahwa cintanya mati setelah satu kesalahan yang dilakukan oleh Imli. Imli pun bahkan berkata bahwa dia harus berulang kali mengingatkannya bahwa dia juga telah kehilangan bayinya. Dia pun bahkan bertanya-tanya apakah Aryan akan memegang tangannya lagi. Aryan pun ingat bahwa dia memintanya untuk memegang tangannya dan berbagi rasa sakitnya. Mereka pun pada akhirnya keluar dari imajinasi mereka. Chini sendiri langsung menegur mereka dan kemudian mengatakan bahwa mereka berdua akhirnya saling bertemu satu sama lain. Aryan pun lantas bertanya-tanya kepada Imli apakah dia jurnalis itu yang menjelek-jelekan koran Bhaskar Time. Imli pun bertanya lagi apakah dia yang berasal dari Bhaskar Time. Aryan mulai memperhatikan Imli memegang arlojinya dan ketika itu Chini juga berkata bahwa dia sudah memberitahukan bahwa arlojinya akan kembali padanya dan dia akhirnya mulai berbicara kepada patung Dewi Sita dan memberitahukan kepada Imli bahwa dia mendapatkan apa yang selalu menjadi miliknya. Imli pun akhirnya mulai menukar arlojinya dengan patungnya, sementara Imli ketika itu mencoba langsung pergi tanpa berbicara sepatah kata pun kepada Aryan. Dia pun beralasan bahwa dia akan pergi dengan Chini, namun ternyata Aryan menghentikannya dan mengatakan bahwa dia perlu berbicara penting terlebih dahulu. Namun ternyata Imli mengatakan bahwa mungkin Chini sedang lelah. Chini menimpali dan mengatakan dia tidak lelah, jadi mereka dapat berbicara. Namun ternyata Imli mengatakan lagi bahwa mungkin bertahun-tahun berlalu tanpa berbicara. Jika saja dia tidak keberatan, 1-2 malam pun akan berlalu. Yang jelas sekarang Chini sudah lelah. Imli pada akhirnya menolak untuk berbicara dengan Aryan. Imli pun pergi meninggalkan Aryan sendirian dengan membawa Chini. Setelah beberapa saat pun pada akhirnya dia pun berbicara tentang luka dalam yang dia hadapi. Chini pun bertanya kepada Imli kenapa dia menangis ketika melihat Aryan. Imli pun ketika itu mengatakan bahwa dia tidak tahu mengapa. Namun Chini bertanya lagi, dia sangat ingin bertemu dengan pria kota itu. Lalu kenapa dia tidak berbicara dengannya ketika dia bertemu dengannya hari ini? Aryan juga bahkan berpikir bahwa dia sudah lama tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, dan ketika mereka bertemu dengannya dia tidak bisa berbicara dengan Imli. Chini pun mulai mengungkapkan bagaimana Aryan ternyata yang menyelamatkannya dari pria bertopeng monyet itu dan kemudian menceritakan segala yang terjadi termasuk pengobatan herbalnya terhadap Narmada. Imli sendiri berpikir bahwa dia berputar-putar dalam lingkaran selama 5 tahun dan takut jika Aryan mengetahui siapa Chini. Aryan sendiri berpikir bahwa
Cini tidak mengatakan bahwa Imli adalah ibunya, tapi dia mengatakan bahwa dia adalah segalanya. Dia tidak peduli bagaimana mereka berhubungan. Rajat sendiri mulai menelpon Malini dan memberitahukan padanya apa yang telah ia lakukan. Malini pun memujinya dan kemudian mengatakan sekarang gadis kecil yang tidak sopan itu akan takut dan berpikir 10 kali sebelum berbicara dengan sombongnya. Cini sendiri memberitahukan kepada Imli bahwa seseorang pasti telah membakar gubuk itu dengan sengaja. Imli berkata itu pasti kecelakaan, namun Cini mengingat penduduk desa menindasnya dan mengatakan bahwa mereka mengatakan bahwa dia adalah anak haram dan tidak memiliki ayah. Imli pun marah padanya dan kemudian berkata bahwa dia akan menghadapi penduduk desa itu. Namun ternyata ketika itu Cini menghentikannya dan kemudian meminta Imli memberitahukan padanya siapa nama ayahnya. Episode pun kemudian berakhir.